Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin. القائل في الصحيحين من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. إخوتي وأخواتي في الله أعزني الله وإياكم. Hadirin Bapak Ibu, saudara-saudariku Jamaah Masjid Al-Falah yang semoga dimuliakan, disehatkan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita banyak sekali nikmat, baik itu nikmat duniawiyah. Allah anugerahkan kepada kita harta yang berlimpah. Allah anugerahkan kepada kita rumah yang megah. Allah anugerahkan kepada kita kendaraan-kendaraan yang mewah. Terlebih Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita kenikmatan diniyah, yakni dua nikmat yang sangat besar, dua kenikmatan yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hamba-hamba yang dicintainya saja, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga dengan nikmat-nikmat ini, alhamdulillah, di pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali kumpulkan kita di Masjid Al-Falah yang kita cintai ini untuk kembali melanjutkan kajian kitab Al-Kabair, kitab yang membahas tentang dosa-dosa besar yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang kedua, tak lupa salawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, atba'ut tabi'in, serta kepada orang-orang yang istiqamah menempuh jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwati wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Bapak Ibu rahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Kabair. Pagi ini kita masuk dosa besar yang ke-65, Al-Jidal wal-Mira wal-Ladad. Termasuk dosa besar adalah berdebat atau suka berdebat, termasuk juga membangkang. Al-Jidal wal-Mira wal-Ladad termasuk dosa besar. Al-Jidal, jadi Al-Jidal itu debat. Al-Jidal wal-Mira ini artinya adalah debat. Terlebih berdebat yang tidak ada tujuan kecuali pengen menang. Adapun jidal, adapun debat yang ada manfaatnya, terlebih untuk membela agamanya Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka ini tentunya pengecualian, gak masuk dalam pembahasan. Kayak contoh Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 58. Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala-berhala kaumnya
yang jumlahnya banyak, bukan hanya puluhan tapi juga ratusan. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 58, faja'alahum judhadan. Maka Nabi Ibrahim menjadikan berhala-berhala tersebut hancur lebur. Semuanya dihancurkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Illa kabiran lahum, kecuali berhala yang paling besar disisakan oleh Nabi Ibrahim. Kecuali yang paling besar itu enggak dihancurkan. La'allahum yarji'un, la'allahum ilaihi yarji'un, agar nanti mereka kembali kepada berhala yang paling besar ini. Jadi kalau misalkan nanti dituduh membunuh, dituduh menghancurkan berhala-berhala mereka, Tuhan-Tuhan mereka, nanti tinggal tunjuk berhala yang paling besar. Jadi sudah disiasati oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menghancurkan berhala-berhala kaumnya. Ketika kaumnya melihat berhala-berhala mereka, Tuhan-Tuhan mereka hancur, qalu, mereka berkata, man fa'ala hadza bi'alihatina, siapa yang melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kita? Siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kita? Kata mereka, innahu laminadh zalimin, sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang zalim. Qalu, ada yang menjawab di antara mereka, sami'na fatan, kami mendengar ada seorang anak muda, yadhkuruhum, yang sering menyebut-nyebut mereka, yakni berhala-berhala mereka, yuqalu lahu Ibrahim, yang biasa dipanggil dengan Ibrahim. Oh, ada tuh anak muda namanya Ibrahim, sering banget nyinggung-nyinggung tentang Tuhan-Tuhan kita, patung-patung kita. Kalau mereka mengatakan, fa'tu bihi ala a'yunin nas, datangkan dia di hadapan manusia, la'allahum yashhadun, agar mereka menjadi saksi. Akhirnya kemudian, ikhwati wa akhwati fillah azzani Allah wa iyyakum, Nabi Ibrahim alaihissalam didatangkan di hadapan orang banyak. Kalau mereka berkata kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, a anta fa'alta bi alihatina ya Ibrahim? Hai Ibrahim, apakah engkau yang melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kita, wahai Ibrahim? Qala, maka Nabi Ibrahim mengatakan, bal fa'alahu kabiruhum hada. Pengen tahu siapa yang melakukan? Yang melakukannya kabiruhum hada, ini yang paling besar. Yang melakukannya ini yang paling besar. Kalau kita memahaminya gimana, Pak? Yang menghancurkannya ini yang paling besar. Ya, kita pahami apa? Ini yang menghancurkannya. Padahal Nabi Ibrahim di sini melakukan tauriyah, kata para ulama. Sudah pernah kita sampaikan apa itu tauriyah. Dalam ilmu balaghah, tauriyah itu adalah satu kata yang memiliki dua makna. Ada makna yang dekat, ada makna yang jauh. Akan tapi yang dimaksudkan oleh Nabi Ibrahim adalah makna yang jauh. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan bahwasanya yang melakukan adalah yang paling besar itu ini, Nabi Ibrahim ingin menunjukkan bahwasanya ini berhala yang paling besar. Karena kalimat yang melakukannya yang paling besar itu ini ada dua makna. Ada makna yang dekat, ada makna yang jauh. Makna yang dekat adalah apa? Makna yang dekat itu yang melakukannya ya ini yang paling gede nih, ya kan? Ini makna yang paling dekat, dan yang dipahami oleh kaumnya yang menghancurkan berhala-berhala mereka berdasarkan jawaban dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah yang paling besar ini. Tapi bukan itu yang dimaksud Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada makna yang kedua, makna yang jauh. Nabi Ibrahim ingin menunjukkan kepada mereka bahwasanya berhala yang paling besar itu ini loh yang paling gede. Dan kita pun kadang pernah melakukan tauriyah, Pak, dalam keseharian. Apa contohnya, Pak?
Dalam keseharian kita pernah melakukan tauriyah, cuma kan kita nggak tahu itu adalah tauriyah. Contoh, ada orang yang biasa minjem duit, kalau minjem duit nggak bayar, datang ke kita, datang ke ketua, misalkan ketua DKM, Haji, Pak Haji ini Masya Allah kok semakin tua semakin berumur semakin ganteng, semakin soleh, semakin dermawan, rumahnya Masya Allah. Oh, awalnya muji-muji, ujung-ujungnya apa? Begini Pak Haji, saya lagi banyak utang, bisa barangkali pinjemin duit, punya duit gak Pak Haji? Maka jawabannya apa? Enggak. Nah, enggak di sini ada dua makna. Kira-kira makna yang paling dekat maknanya apa? Enggak di sini. Enggak punya duit kan? Enggak punya duit, enggak ada. Tapi ada makna yang jauh juga, apa? Enggak mau? Enggak, bisa jadi enggak mau minjem duit. Atau enggak ada di tangan, di ATM banyak. Itu namanya tauriyah. Istri dibeliin baju sama suami dari pasar malam, daster. Kemudian kata suaminya, Nimi, baju daster ini yang paling bagus. Gak ada daster yang bagus kecuali ini. Ini limited, apa itu? Edition. Tapi istrinya karena tukang belanja, paham, wah ini mah dari pasar malam, kalau kemarin kayaknya lihat nih gitu. Ketika ditanya sama suaminya, gimana Mi, bajunya bagus nggak? Bagus. Kata istrinya bilang apa? Bagus. Bagus di sini ada dua makna. Makna yang dekat apa? Bagus beneran. Bagus. Seneng suaminya. Yang kedua ada makna yang jauh. Apa makna yang jauh? Bagus kalau kasihin sama orang. Nah itu ya, sering kita melakukan tauriyah, cuma kita nggak paham itu adalah tauriyah. Dan tauriyah itu sama dengan kebohongan. Karena Nabi SAW mengatakan, lam yakdzib Ibrahimu illa salasa kadzibat. Nabi Ibrahim tidak melakukan kebohongan kecuali 3 kali bohong. Padahal kata para ulama, Nabi Ibrahim bukan bohong, Nabi Ibrahim melakukan tauriyah. Di antaranya adalah dalam ayat ini, ketika ditanya oleh kaumnya, a anta fa'alta bi alihatina ya Ibrahim, apakah engkau yang melakukan ini wahai Ibrahim terhadap Tuhan-Tuhan kita, menghancurkan Tuhan-Tuhan kita? Qala, Nabi Ibrahim mengatakan, bal fa'alahu kabiruhum hadza, yang melakukannya yang paling gede itu ini. Ya. Jadi ini bukan bohong, tauriyah gitu. Cuma memang Nabi menyebutkan dengan kebohongan. Oleh karenanya para ulama mengatakan boleh melakukan tauriyah ketika dalam keadaan terdesak. Ketika dalam keadaan sulit boleh melakukan tauriyah, kayak tadi misalkan ya, ada orang minjem duit cuma memang orangnya kalau minjem duit nggak pernah bayar. Ini kan berarti dalam keadaan terdesak, dalam keadaan sulit boleh kita melakukan tauriyah, tapi jangan sering-sering. Dikit-dikit tauriyah. Istrinya nanya, ya ini baju bagus banget ya, punya duit gak? Enggak, tauriyah. Jangan sering-sering melakukan tauriyah, karena Nabi menyebutkannya dengan kebohongan. Nah, ini salah satu diantaranya adalah dalam ayat ini. Nabi Ibrahim mengatakan, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Sama ketika kaumnya bertanya atau ngajak Nabi Ibrahim ke satu tempat, lalu kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, inni saqim, sesungguhnya saya sakit. Padahal fisiknya Nabi Ibrahim sehat. Nah, sakit di sini ada 2 makna. Pertama, sakit fisik, ini makna yang dekat. Ada makna yang jauh. Kira-kira sakit apa? Sakit hati. Dan yang keduanya, ketika Nabi Ibrahim melakukan safar ke satu negeri. Di negeri tersebut ada raja yang zalim, ada raja yang suka sama istri orang. Nah, ini kan kezaliman. Senang sama istri orang itu kezaliman, hati-hati. Makanya ketika bertemu dengan raja tersebut, saat raja bertanya, wahai Ibrahim, jadi Nabi Ibrahim berjalan dengan istrinya Sarah. Sarah ini memiliki kecantikan yang luar biasa.
Walaupun dulu nggak ada medsos, dulu nggak ada YouTube, dulu nggak ada Facebook, tapi kita jadi tahu bahwasanya Nabi Ibrahim memiliki istri yang sangat cantik. Kenapa? Karena seorang raja saja sampai terpikat dengan kecantikan Sarah. Ketika raja nanya, "Hei Ibrahim, ini siapa kamu?" Karena Nabi Ibrahim sudah paham, ini raja zalim, suka sama istri orang. Makanya Nabi Ibrahim menjawab, "Hadhihi ukhti, ini saudari saya." Jadi biar apa? Biar nggak diganggu sama raja tersebut, Nabi Ibrahim mengatakan, "Hadhihi ukhti, ini saudari saya." Saudari di sini ada dua makna. Pertama, saudari kandung, ini makna yang dekat. Lalu yang kedua, saudari seiman. Ya. Dan yang dimaksud Nabi Ibrahim alaihissalam, ukhti di sini adalah saudari seiman. Tapi tetap saja ikhwati wa akhwati fillah azani Allah yakum, karena raja ini zalim, apalagi melihat kecantikan Sarah lalu kemudian diambil juga Sarah. Ketika raja ini akan berbuat yang tidak seharusnya kepada Sarah, Allah Subhanahu wa taala jadikan raja ini stroke, nggak bisa ngapa-ngapain. Ketika dia sadar bahwasanya ini adalah karena perbuatannya, ingin melakukan perbuatan yang tidak wajar yang tidak seharusnya kepada Sarah, akhirnya dia minta maaf sama Sarah. Dimaafkan, ketika dimaafkan sembuh. Pak, orang biasanya kalau sakit malas ibadah. Saat ada orang malas ibadah, ketika dia sakit, kira-kira apa yang dia inginkan ketika nanti sembuh? Kalau sudah sembuh dia pengen apa? Pengen rajin ibadah, pengen bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi kalau misalkan sudah sembuh, dia rajin ibadah, niatnya seperti itu. Dan biasanya banyak yang seperti ini. Raja ini ketika minta maaf tujuannya biar sembuh dari stroke-nya. Lalu kemudian dimaafkan, sembuh sakitnya. Setelah sembuh dari sakit, ngulangin lagi. Bahkan sampai 3 kali dalam kisah tersebut. Karena emang cantiknya Sarah ini luar biasa. Ketika sudah 3 kali baru raja ini nyerah, wah ini kayaknya bukan orang biasa. Akhirnya dia mengurungkan niatnya untuk melakukan perbuatan yang tidak seharusnya. Setelah itu memberikan hadiah kepada Sarah, seorang budak yang namanya adalah Hajar, yang kemudian dinikahi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ketika kaumnya bertanya kepada Nabi Ibrahim, "A'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Apakah engkau yang melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kita wahai Ibrahim? Qala, Nabi Ibrahim menjawab, "Bal fa'alahu kabiruhum hadza." Yang melakukannya itu adalah yang paling besar ini. Yang paling besar ini. Fas'aluhum in kanu yantiqun, tanya saja sama mereka jika mereka bisa bicara. Udah ngapain repot kan? Tanya saja sama dia. Sama seperti seorang ustadz mantan preman. Ada kan? Mantan preman jadi ustadz. Ada nggak mantan ustadz jadi preman? Ada juga. Mending mana berarti? Mending mantan preman jadi ustadz. Jadi ada mantan preman jadi ustadz. Ketika di dalam penjara itu minta dibawakan patung kecil yang dijadikan sebagai sesembahan. Dibawakan patung kecil, diletakkan di tempat di dalam penjara untuk dijadikan apa? Sesembahan. Satu hari ikhwati wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum, Tuhannya hilang, patungnya hilang. Nah, ya. Makanya kalau nyembah itu nyembah zat yang bisa memberikan manfaat, bisa menolak bahaya, bisa memberikan pertolongan, bisa memberikan kekuatan, bisa memberikan kemampuan. Itu yang layak disembah. Adapun yang tidak memberikan manfaat, jangankan untuk orang lain, untuk dirinya saja tidak bisa, maka tidak boleh jadikan sebagai sesembahan. Ini hilang. Lalu
Mantan preman ini marah, diacak-acak lafaz penjara itu, marah, namanya preman, diacak-acak semua penjara, dicariin Tuhannya sambil teriak-teriak, ada yang ambil Tuhan saya enggak? Ada yang nyembunyiin Tuhan saya enggak? Dan tidak ada seorang pun yang memberikan jawaban. Ketika mau mandi, masuk kamar mandi, beliau ini melihat apa? Melihat Tuhannya ada di dalam ember. Ternyata ada yang iseng ya, masukin Tuhannya ke dalam ember. Lebih marah lagi. Ditanyain satu-satu. Siapa yang masukin Tuhan saya ke dalam ember? Tidak ada yang memberikan jawaban kecuali ada seorang pemuda muslim. Dia mengatakan kepada beliau ini, Fulan, kamu kenapa nggak tanya dia saja? Tanya sama Tuhanmu, kan dia Tuhan, pasti akan memberikan jawaban, bahkan termasuk akan memberikan manfaat, akan menolak bahaya. Sekarang kamu lihat sendiri Tuhan kamu, jangankan memberikan manfaat untuk dirimu, mengabulkan permintaan-permintaanmu. Pengen keluar dari penjara, dikeluarkan oleh Tuhanmu dari penjara. Pengen ini, pengen itu, dikabulkan oleh Allah dikabulkan oleh Tuhanmu. Hanya kemudian dia berpikir, iya juga ya, ngapain nyembah sesuatu yang tidak mampu memberikan manfaat, tidak mampu menolak bahaya? Ngapain? Kita tuh kalau misalkan nyembah adalah kepada zat yang bisa memberikan kita apa saja. Makanya kalau misalkan kita minta kepada Allah tabaraka wa taala, idza sa'alta fas'alillah, kata Nabi, apabila kau mintalah kepada Allah tabaraka wa taala, jangan minta kepada selain Allah tabaraka wa taala. Allah yang maha mampu memberikan segala sesuatu. Dan Allah itu senang kalau misalkan ketika minta, ya Allah, kau adalah pemilik langit, kau adalah pemilik bumi, segala sesuatu di dunia ini adalah milik Engkau ya Allah, saya cuma minta Fortuner ya Allah. Kecil permintaan saya. Tuh Allah tuh senang kalau misalkan mintanya seperti itu. Ya Allah, Kau itu maha kaya, masa cuma renovasi rumah yang habisin cuma 400 juta ya Allah, Kau nggak kabulkan? Itu ya. Jadi kalau misalkan kita menyembah adalah kepada zat yang bisa memberikan kepada kita apa yang kita minta, yang bisa menolong kita ketika kita dalam kesulitan. Maka disitulah ikhwati wa akhwati fil a'zani Allah wa yakum, kemudian dia merenung, berpikir, oh iya, akhirnya masuk Islam, dan bagus Islamnya sehingga kemudian bisa berdakwah menjadi seorang ustaz. Nabi Ibrahim mengatakan kepada kaumnya, fas'aluhum, tanya oleh kalian mereka, in kanu yantiqun, jika mereka bisa bicara. Berdebat dengan kaumnya. Tapi ada tujuannya adalah untuk mendakwahkan. Allah tabaraka wa ta'ala mengajak manusia, mengajak kaumnya untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, untuk mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan dakwah tauhid ini adalah dakwahnya para rasul dan orang-orang yang mengikuti rasul. Dalam surat Yusuf ayat 8 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qul, katakan wahai Muhammad, hadhihi sabili, ini adalah jalanku, ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ni wa ma ana minal musyrikin. Ini adalah jalanku, aku berdakwah kepada Allah, menyeru kepada Allah tabaraka wa ta'ala, menyeru agar mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ala basiratin, di atas ilmu. Jadi dakwah itu harus dengan ilmu. Ana, aku, wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikuti aku. Jadi dakwah tauhid itu adalah dakwahnya para rasul dan orang-orang yang mengikuti rasul. Kemudian faraja'u ila anfusihim, maka mereka pun kembali kepada diri-diri mereka. Mereka bertanya kepada diri-diri mereka.
Faqalu, mereka mengatakan, innakum antumul zalimun, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang zalim. Maksudnya kenapa nyembah sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak bahaya. Summa nukisu ala ru'usihim, kemudian mereka tertunduk di atas kepala-kepala mereka. Mereka menundukkan kepala-kepala mereka seraya mengatakan, laqad alimta, sungguh kamu tahu, ma haula'i yantiqun, semua ini berhala-berhala ini tidak bisa bicara. Masya Allah, langsung cek gitu kan. Mereka sadar, ikhwati wa akhwati fillah azani Allah yakum, apa perbuatan mereka menyembah patung ini adalah sesuatu yang keliru. Mereka sudah yakin, tapi karena gengsi, ya makanya hati-hati tuh, kayak sikap gengsi menyebabkan orang sulit dapat hidayah dari Allah. Gengsi, sombong, itu adalah penyebab dijauhkannya seseorang dari mendapatkan hidayah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Walaupun dia duduk di majlis ilmu, kalau dia tetap menempatkan dirinya lebih tinggi daripada gurunya, sulit mendapatkan ilmu. Makanya ketika kita ngaji, siapapun, hatta ustad, hatta kiai, ketika duduk ngaji, rendahkan hati kita agar kita mendapatkan ilmu. Karena namanya air itu tidak akan mengalir kecuali ke tempat yang rendah. Bagaimana kalau misalkan orang itu meninggikan dirinya, tinggi hati, gak bisa naik. Ikhwati wa akhwati fillah azani Allah yakum, karena gengsi, karena sombong. Lihat, ketika Nabi Ibrahim mengatakan, qala, berkata Nabi Ibrahim, afata'buduna min dunillah, maka apakah kalian menyembah selain Allah tabaraka wa ta'ala, ma la yanfa'ukum syai'a, yang tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun, wala yadurrukum, dan tidak pula bisa menolak bahaya untuk kalian. Uffil lakum, berhenti kalian. Walima ta'buduna min dunillah, kalian menyembah selain Allah tabaraka wa ta'ala, afala ta'qilun, maka apakah kalian tidak faham, enggak ngerti, tidak berakal, kata Nabi Ibrahim kepada mereka. Kalau mau nyembah, nyembah zat yang bisa memberikan manfaat, bisa nolong kita saat kesulitan, bisa menghilangkan kesedihan kita saat berduka, bisa menghilangkan ketakutan kita saat kita dalam ketakutan yang luar biasa, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian mereka mengatakan, qalu, lihat, setelah kalah debat dengan Nabi Ibrahim, apa ujung-ujungnya? Qalu, mereka mengatakan, harrikuhu, bakar oleh kalian dia. Wansuru alihatikum, tolonglah oleh kalian. Wansuru alihatakum, tolonglah oleh kalian Tuhan-Tuhan kalian. In kuntum fa'ilin, jika kalian melakukan. Akhirnya Nabi Ibrahim dibakar. Dibakarnya bukan dengan api yang kecil, tapi dengan api yang sangat besar. Disebutkan dalam sejarah, ketika mereka melemparkan Nabi Ibrahim ke dalam api, itu bukan dengan tangan, tapi dengan manjanik. Apa manjanik itu? Ketapel yang besar itu, ya, menunjukkan apinya itu sangat besar. Namun Allah subhanahu wa ta'ala di ayat berikutnya mengatakan, kulna, kami katakan, kami perintahkan kepada api, ya naru, hai api, kata Allah, kuni, jadilah engkau bardan, dingin. Bahkan bukan hanya dingin, karena ada juga orang yang meninggal dunia karena kedinginan. Allah perintahkan kepada api, jadilah kamu dingin, wassalaman ala Ibrahim, dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Ya, jadi kalau debat tujuannya adalah untuk membela Allah, membela agamanya Allah tabaraka wa ta'ala, boleh. Seperti juga dalam kisah yang lainnya, ketika Salman Al-Farisi ditanya oleh orang-orang kafir Romawi, yang pertanyaan mereka tujuannya adalah untuk merendahkan Islam, untuk merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya kepada Salman Al-Farisi, apakah Nabi kalian mengajarkan kepada kalian segala sesuatu?
Tujuannya adalah untuk merendahkan. Ayu'allimukum nabiyyukum kulla syai'in, apakah Nabi kalian mengajarkan kepada kalian segala sesuatu? Maka Salman menjawab, na'am, iya, Nabi kami mengajarkan kepada kami segala sesuatu, hatta al-qira'ah, sampai dalam adab buang hajat diajarkan oleh Nabi kami. Salman enggak merasa malu, mengajarkan kepada kami segala sesuatu hal sampai kepada buang hajat. Itu kan kelihatannya apa? Menjijikan gitu kan, kayak hina, tapi enggak, disampaikan semuanya, diajarkan sampai dalam buang hajat. Diajarkan Nabi SAW. Nabi melarang kami ketika buang hajat menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Nabi melarang kami ketika bersuci menggunakan tangan kanan. Sebutkan semuanya, jadi enggak malu. Kemudian juga termasuk al-Imam Abu Hanifah, ketika diajak debat dengan orang-orang ateis. Orang-orang ateis itu adalah orang-orang yang tidak percaya dengan adanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Orang kafir, ya, orang kafir itu mereka percaya dengan adanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika mereka ditanya siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, mereka mengatakan Allah. Mereka percaya dengan adanya Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan segala sesuatu, Allah. Orang-orang kafir di masa Nabi SAW itu mereka percaya yang mencipta itu Allah, yang mengatur Allah, yang memiliki Allah, memberikan rezeki Allah. Mereka percaya. Makanya Abdul Muttalib, kakeknya Nabi SAW, ketika datang Abrahah dan pasukan besarnya, tujuannya untuk menghancurkan Baitullah. Lalu kemudian mereka singgah di satu tempat yang namanya Al-Mughammas, satu tempat yang ada di kota Mekah. Kemudian disitulah Abraha dan pasukannya melakukan perampasan, merampas harta benda milik orang-orang Mekah, penduduk Mekah, termasuk Abdul Muttalib. 200 ekor untanya dirampas sama Abraha dan pasukannya. Mendengar itu Abdul Muttalib kemudian marah, lalu datang kepada Abraha. Abraha yang sedang duduk di atas gajah melihat Abdul Muttalib itu langsung turun, Pak. Langsung turun. Kira-kira turunnya kenapa? Melihat Abdul Muttalib itu kemudian Abraha turun dari gajah, dari kendaraannya. Kira-kira kenapa Abraha turun? Ngelihat Abdul Muttalib turun. Kenapa? Karena melihat ada orang yang sepertinya ini bukan orang yang sembarangan. Ini orang punya kedudukan. Jadi Abdul Muttalib ketika datang itu sudah ketahuan bangsawan. Ini orang punya pengaruh. Turun Abraha dari kendaraannya. Sama seperti kita, kadang kalau misalkan melihat orang dari penampilannya, wah ini kayaknya gitu ya, punya wibawa, punya kedudukan, kita hormati kan gitu. Tapi kadang ada orang yang datang biasa-biasa saja, pakai kaos, pakai celana apa itu, ya selutut misalkan, pakai sendal. Ada nggak yang nyambut orang seperti ini? Nggak ada. Jadi Abraha turun karena melihat Abdul Muttalib ini seorang yang punya kedudukan tinggi di Mekah. Lalu kemudian duduk. Setelah itu ditanya oleh Abraha, apa maksud kedatanganmu ke sini? Abdul Muttalib mengatakan bahwasanya saya meminta kembali 200 ekor unta yang kalian rampas. Abdul Muttalib mengatakan apa? Saya minta kepada kalian mengembalikan 200 ekor unta milik saya yang sudah kalian rampas. Abraha dengar ini, ikhwati wa akhwati fillah, kemudian tertawa dan mengatakan, alangkah rendahnya, alangkah kecilnya permintaanmu ini. Kenapa kamu tidak minta saya untuk mengurungkan niat saya menghancurkan Ka'bah yang merupakan simbol agama kalian? Apa jawab Abdul Muttalib? Wahai Tuhan, inni Rabbul Ibil, saya ini hanya pemilik unta. Maka tugas saya adalah menyelamatkan unta-unta yang menjadi milik saya. Adapun Ka'bah ada pemiliknya, yaitu Allah. Lihat, percaya.
Yang mencipta Allah, yang mengatur Allah, yang memberikan rizki Allah, yang memiliki Allah. Ka'bah itu ada pemiliknya Allah, dan Allah yang akan menyelamatkan Ka'bah, yang akan menyelamatkan rumahnya atau Baitullah. Dan betul kan? Dalam akhir kisah itu apa? Allah turunkan burung ababil yang Allah abadikan dalam surat Al-Fil. Orang-orang ateis itu mereka adalah orang-orang yang tidak percaya dengan adanya Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena mereka mengedepankan akal. Sesuatu yang nggak kelihatan berarti nggak ada. Itu orang-orang ateis kayak gitu punya pemahaman. Sesuatu yang nggak kelihatan berarti nggak ada. Makanya pernah datang kepada Imam Abu Hanifah ngajak debat tentang adanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pertama datang kepada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan kepada mereka, sebentar, saya sedang memikirkan sesuatu, kalian pulang saja dulu 2-3 hari, balik lagi ke sini. Akhirnya mereka pulang lagi, nggak jadi debat. Setelah 3 hari mereka datang lagi menemui Imam Abu Hanifah, mereka ngajak debat tentang adanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian Imam Ahmad mengatakan lagi kepada mereka, sebentar, saya sedang memikirkan sesuatu. Mereka bertanya kepada Imam Abu Hanifah, apa yang sedang kau pikirkan? Imam Abu Hanifah mengatakan, saya sedang memikirkan sebuah kapal yang besar berlabuh di lautan yang luas, lalu kemudian menepi ke dermaga, menurunkan barang-barang yang ada di dalamnya, lalu berangkat lagi, berlayar lagi di lautan yang luas. Sedangkan di kapal tersebut tidak ada nahkoda, tidak ada awak kapal. Saya sedang memikirkan ini, ada kapal yang besar bisa berlabuh sendiri tanpa nahkoda, tanpa ada awak kapal. Orang-orang ateis mereka mengatakan, gila kamu wahai imam, mana mungkin ada kapal besar, kapal gede berlayar sendiri, menepi ke dermaga sendiri, kemudian berlayar sendiri di lautan yang luas, tidak ada nahkoda, nggak ada awak kapal, nggak mungkin. Gila kamu wahai imam. Imam Abu Hanifah tinggal balikin kepada mereka, sekarang siapa yang lebih gila? Orang yang mengatakan kapal besar berlayar sendiri, nggak ada nahkoda, nggak ada awak kapal di dalamnya, dengan orang yang mengatakan bahwasanya langit yang luas, langit yang tinggi, bumi, nggak ada penciptanya. Ayo, siapa yang lebih gila? Orang-orang ateis paham bahwa mereka sedang dipojokkan oleh Imam Abu Hanifah. Berarti yang lebih gila siapa tuh? Orang-orang ateis, langit besar, tinggi, masa nggak ada penciptanya? Udah gitu kan 7 lapis langit itu, setiap lapisannya lebarnya itu 500 tahun perjalanan. Dari jarak satu langit ke langit yang kedua 500 tahun perjalanan, terus sampai langit yang ke-7. Masa iya nggak ada yang menciptakan? Siapa yang lebih gila? Jadi debat itu kalau untuk membela agamanya Allah Tabaraka wa Ta'ala boleh. Tapi kalau debat-debat yang nggak ada juntrungannya, apalagi memperdebatkan sesuatu yang nggak ada manfaatnya, ya nggak usah diperdebatkan. Contoh misalkan mendebatkan apa? Mendebatkan buang angin misalkan. Buang angin itu, kentut itu afwan, warnanya apa? Nah, itu kan debat masalah ini untuk apa? Nggak ada manfaatnya. Terlebih Nabi mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sebaik-baik Islam seseorang adalah mereka yang meninggalkan perkara-perkara yang tidak memberikan manfaat untuk dirinya. Jadi yang dilarang di sini adalah debat-debat yang tidak ada manfaatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud an Abi Umamah dari Abi Umamah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah. Aku jamin satu istana di pinggiran surga. Artinya di surga yang paling rendah. Karena surga itu ada 100 tingkatan. Nabi mengatakan, aku jamin sebuah rumah di pinggir surga. Artinya surga yang paling rendah tingkatannya. Tapi kita jangan punya cita-cita, nggak apa-apa,
ya, walaupun pinggiran, walaupun paling rendah, yang penting di surga. Apalagi penduduk surga yang paling rendah tingkatannya, itu Allah berikan kenikmatan 10 kali lipat kenikmatan yang Allah pernah berikan kepada raja yang paling kaya di dunia ini. Ada orang paling kaya di dunia ini, itu penghuni surga diberikan kenikmatan 10 kali lipatnya. Insya Allah. Tapi jangan kita punya cita-cita, nggak apa-apa, pinggiran juga, yang penting masuk surga. Ingat ikhwati wa akhwati fillah, orang yang masuk surga paling rendah tingkatannya, itu dia adalah orang yang masuk dulu kemana? Neraka. Waliyahzubillah. Makanya kalau punya cita-cita yang tinggi, yang Rasul juga mengatakan, idza sa'altumul jannah fas'alul firdaus. Apabila kalian minta surga firdaus, surga yang paling tinggi tingkatannya. Adalah surga 100 tingkatan, a'lah al-firdaus, yang paling tinggi adalah surga firdaus. Dan Nabi mengatakan, aku jamin sebuah istana di pinggir surga, liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Bagi siapa? Untuk siapa? Untuk orang yang meninggalkan debat walaupun benar. Kalau nggak ada manfaatnya, walaupun kita benar, udah nggak usah, ya, tinggalkan. Dan Nabi jamin satu istana di pinggir surga. Wa ana za'imun bibaitin fi wasatil jannah. Aku jamin satu istana di tengah surga. Liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Bagi orang yang meninggalkan bohong, bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun bercanda. Jadi canda saja nggak boleh Pak, bohong. Ya. Punya ayam di rumah, kadang ketika pengen ngurungin ayam kemudian berbohong. Bohong sama ayam nggak boleh. Nggak ada makanan padahal. Akhirnya ayam pada datang. Ayo, siapa yang pernah melakukan ini? Itu termasuk bohong, nggak boleh. Ya, bohong sama binatang nggak boleh, apalagi kepada manusia. Dan Nabi menjamin satu istana di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun bercanda. Wa ana za'imun fi a'lal jannah. Aku jamin satu istana di surga yang paling tinggi, kata Nabi SAW. Kira-kira untuk siapa? Liman hasuna khuluquhu. Bagi orang yang akhlaknya baik. Makanya usahakan belajar untuk memiliki akhlak yang baik. Apa itu akhlak yang baik? Akhlak yang baik itu adalah seperti dikatakan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, tulaqatul wajhi, berwajah ceria, itu akhlak yang mulia. Murah senyum. Ada orang senyum, gak ada orang senyum. Oh, beda ya kalau itu. Usahakan setiap kali ketemu orang itu senang, wajahnya itu cerah. Bahasa Jawanya apa itu? Sumringah, ya, benar ya? Sumringah, masya Allah, senang. Ini kadang masya Allah ada orang yang ketemu sama saudaranya cemberut, jutek, apalagi sampai mengucapkan salam. Ada apa yang kayak gitu Pak? Hah? Banyak. Masya Allah. Sesama muslim itu Nabi perintahkan, idza laqiyahu fasallim alaihi, apabila berjumpa dengannya ucapkan salam. Akhlak yang baik itu berwajah ceria, talaqatul wajhi. Yang keduanya badlun nada, gemar memberi, menolong orang yang sedang kesulitan, menolong orang yang sedang kesusahan. Ketika lagi ngaji ngelihat ada jamaah yang dari awal ngaji sampai mau selesai cemberut aja, jangan cuek. Iya. Tanya, kita dekati, tanya, Pak, dari awal ngaji sampai mau selesai perasaan kok kayak nggak seneng banget, cemberut aja, kenapa? Banyak utang ya Pak?
Iya Pak. Emang utangnya berapa? Nah gitu ya, akhlak yang mulia itu kayak gitu, senang membantu. Emang utangnya berapa Pak? Gak banyak sih, cuma 15 juta. 15 juta. Sudah Pak, saya ada tabungan 50 juta. Itu nanti saya kasih Bapak 20 juta. Loh, dikasih Pak? Apa minjem? Enggak, saya kasih. Akhlak yang baik. Karena orang yang seperti ini sering membantu orang yang kesulitan. Itu orang yang kesulitan merasa dibantu, merasa diringankan, maka dia juga akan mendoakan saudaranya ini, ya Allah, berikan pertolongan dia, keluarkan dari kesulitan, berikan kemudahan, kabulkan apa yang dia minta, wahai Allah. Padahal orang ini nggak pernah berdoa misalkan kepada Allah, nggak pernah bangun malam minta sama Allah, tapi dia didoakan sama orang-orang yang dibantunya, yang ditolongnya. Akhlak yang mulia. Makanya betul Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, amalan yang akan memberatkan timbangan kita di yaumil qiyamah, taqwallah wa husnul khuluq. Pertama takwa kepada Allah, yang keduanya adalah akhlak yang baik. Yang ketiganya, yang dimaksud akhlak yang mulia itu adalah kaful adza, tidak menyakiti orang lain, menahan diri dari menyakiti. Tidak menyakiti orang lain baik dengan perkataannya, dengan lisannya, atau dengan perbuatannya. Dengan perkataannya sering menggibah, sering mencaci, sering memaki, menghina. Menyakiti orang lain dengan perbuatannya, parkir mobil tengah jalan, ya, tetangga yang lain mau lewat, sampai muter karena jalannya dipakai buat mobil dia. Itu menyakiti orang lain. Dan yang namanya kezaliman sekecil apapun di yaumil qiyamah akan dituntut di hadapan Allah. Menyakiti orang lain, menyakiti istri, gak nafkahin istri yang dinikahinya, itu kezaliman. Di yaumil qiyamah istri itu akan menuntut suaminya ini di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Suami yang tidak memberikan pendidikan agama kepada istrinya akan dituntut nanti di yaumil qiyamah, karena itu termasuk kezaliman. Jadi bukan hanya nafkah, bukan hanya memberikan nafkah, tapi termasuk mengajarkan agama kepada keluarga kita. Itu tugas kita sebagai apa? Suami, sebagai kepala keluarga. Kalau enggak, di yaumil qiyamah nanti akan dituntut di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya Nabi SAW mengatakan ketika ada orang yang bertanya, ini ada dalam hadis riwayat Imam Bukhari, wahai Rasulullah, si fulanah itu rajin sholat, bukan hanya sholat wajib yang dia kerjakan, tapi juga dia mengerjakan sholat-sholat sunnah. Dia rajin puasa, bukan hanya puasa wajib yang dia kerjakan, tapi puasa-puasa sunnah nggak pernah dia tinggalkan. Namun dia sering menyakiti tetangganya dengan lisannya. Dia nggak bisa jaga lidahnya itu pedas kayak cabai rawit. Ya, sering nyakitin orang. Maka Rasul mengatakan, hiya laisat bisyai', dia bukan apa-apa. Hiya finnar, dia akan masuk ke dalam nerakanya Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Ikhwati wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Jadi itu akhlak yang mulia. Ya, menurut Imam Al-Hasan Al-Basri, akhlak yang mulia itu talaqatul wajhi, berwajah ceria, kemudian badlun nada, suka memberi, dan yang ketiganya adalah kaful adza, tidak menyakiti orang lain. Makanya kadang ada di antara kita yang ngajinya rajin tapi nyakitin orang sering. Sholatnya rajin, nggak pernah tinggal, tapi jelek-jelekin orang jelek juga nggak pernah tinggal gitu. Wallahu a'lam. Di Nabi SAW mengatakan, aku jamin istana di surga yang paling tinggi bagi orang yang memiliki akhlak yang mulia. Ikhwati wa akhwati fillah, azani Allah yakum. Jadi debat, ya, apalagi yang tidak ada manfaatnya, ini termasuk dosa besar. Ada banyak dalil. Kita ambil diantaranya. Yang pertama dari Al-Quran, surat
Az-Zukhruf ayat 58, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minan nas may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Di antara manusia ada orang yang membuatmu kagum perkataannya dalam kehidupan di dunia ini. Maksudnya pandai debat, ya, pandai bersilat lidah. Wa yashhadullaha ala ma fi qalbihi, mempersaksikan kepada Allah tabaraka wa taala apa yang ada dalam hatinya. Wa huwa aladdul khisam, dan dia adalah penantang yang keras. Wa idza tawalla, ketika dia berkuasa di muka bumi, sa'a fil ardi, maka dia berjalan di atas muka bumi, liyufsida fiha, berbuat kerusakan di dalamnya, wa yuhlikal harsa wan nasl, merusak ladang dan juga hewan ternak. Jadi kata-kata may yujibuka qaluhu fil hayati dunya, bikin kagum perkataannya, itu adalah orang yang pandai debat, ya, pandai bersilat lidah. Oh, masya Allah, kalau debat apalagi di acara-acara yang diliput sama media, gitu. Apalagi kalau misalkan sesuatu yang salah dibela, itu sudah tahu salah didebat sama dia. Nah, ini yang masuk dalam pembahasan kita ini, ya, dosa besar, membela sesuatu yang keliru, membela sesuatu yang salah. Adapun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dalam Kitabul Mazalim wal Ghadab, Nabi SAW bersabda, inna abghadar rijali ila Allah ta'ala al-aladdul khasim. Sesungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah tabaraka wa ta'ala al-alad. Al-alad itu orang yang suka debat, ya. Al-khasim, bersengketa, bermusuhan. Ini yang paling dibenci oleh Allah tabaraka wa ta'ala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlebih debatnya enggak memiliki ilmu. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani, Nabi bersabda, man jadala fi khusumatin bi ghairi ilmin, barang siapa yang berdebat dalam satu permusuhan bi ghairi ilmin, tanpa ilmu, lam yazal fi sakhatillah, maka dia ketika debat itu di dalam murka Allah tabaraka wa taala, mendapatkan murka dari Allah tabaraka wa taala, hatta yanzi'a, sampai dia berhenti melakukan debat, sampai dia meninggalkan debat tersebut. Ya wallahu taala a'lam. Ikhwati wa akhwati billah, azani Allah wa iyyakum. Ini barangkali yang dapat kita sampaikan, semoga memberikan manfaat, semoga kita bisa meninggalkan semua perkara-perkara yang dilarang oleh Allah tabaraka wa taala, termasuk diantaranya adalah berdebat untuk sesuatu yang tidak memberikan manfaat, bukan untuk membela agama Allah tabaraka wa taala. Adapun debat untuk membela agamanya Allah tabaraka wa taala, maka ini sudah dicontohkan, ya, oleh para nabi dan rasul, ya, termasuk juga oleh para sahabat, ya. Ketika Nabi SAW mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman, itu kan dibekali dengan ilmu, dan Nabi mengatakan kepada Mu'ad bahwasanya yang kau akan dakwahi itu adalah ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, yang mereka memang pandai berdebat. Tapi dia mengajarkan kepada Mu'ad, ketika kamu mendakwahi mereka, usahakan faliyakun awwalu ma ta'duhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah, dakwahkan tauhid, ajak mereka untuk masuk Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Fa in ata'uhum lidzalika, kalau misalkan mereka mau mengikuti kamu, mau masuk Islam, akhbirhum, kabarkan kepada mereka, annallah iftaradu alaihim khamsa salawat fi kulli laila fi kulli fi kulli lailati fi kulli lailati fi kulli nahari wal lailah. Ajarkan kepada mereka, kabarkan kepada mereka bahwasanya Allah wajibkan kepada mereka salat 5 waktu sehari semalam. Kalau taat kepadamu, ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah wajibkan kepada mereka mengeluarkan zakat dari harta mereka. Zakat itu diambil dari orang-orang kaya, diberikan kepada orang-orang miskin, ya. Wallahu taala a'lam. Nah, sebelum kita tutup, kalau ada pertanyaan, tafadhal.
Iya, tidak ada. Sudah masuk waktu syuruk? Sudah. Nah, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai poin ini. Semoga memberikan manfaat. Yang benar hanya datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan yang salah dari kejahilan saya. Untuk itu mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kita minta kepada Allah, semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.